Orang yang paling mengenal seorang laki-laki kalau dia sudah berumah tangga adalah istrinya. Para sahabat pernah bertanya dalam hadis Bukhari Muslim kepada Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, wahai Aisyah, beritakan kepada kami bagaimana akhlaknya Nabi SAW. Di luar rumah kami sudah kenal beliau sebagai Nabi, tapi di rumah bagaimana? Bagaimana kalian para istri memberikan gambaran tentang suaminya ini? Seperti itu kurang lebih bahasanya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Qur'an alaihi salatu wassalam. Akhlaknya Nabi SAW, budi pekertinya Al-Quran. Nggak ada yang lain udah. Seperti Al-Quran bisa, kalau ada Al-Quran bisa jalan di muka bumi, itulah Nabi SAW. Sampai Aisyah pernah membuat masalah dengan Nabi SAW, teman-teman sekalian. Maka Nabi SAW sempat marah. Laki-laki, ada sedikit yang dia dengar, lalu sedikit marah. Tidak disebutkan apa masalahnya. Lalu yang terjadi teman-teman sekalian, Aisyah pun sempat ketakutan. Lalu Nabi SAW melihat istrinya merasa salah. Lalu kata Nabi SAW dengan akhlak yang mulia, beliau mengatakan, pejamkan matamu Aisyah. Dipejamkan matanya. Lalu kata Nabi SAW, mendekatlah. Begitu mendekat, didekap oleh Nabi SAW, dipeluk oleh Nabi SAW. Lalu beliau menghibur istrinya sambil mengatakan, sungguh setelah aku memelukmu, marahku sudah hilang. Nabi SAW mendidik dengan akhlak yang mulia. Bukan seperti sebagian laki-laki di antara kita karena menganggap laki-laki main pukul, main tampar, main injak, main tendang dan segalanya. Ini semua jauh dari akhlak baginda Nabi SAW. Keberanian ditunjukkan di depan musuh-musuh Allah. Bukan depan istri, bukan depan anak. Kita boleh tegas, tidak boleh keras. Bedakan masalah itu. Baginda Nabi SAW tegas. Tegas itu, saya nggak mau ini, saya mau ini. Tapi keras tidak boleh. Keras tidak boleh. Keras itu matanya melotot, kata-katanya kasar, tangannya melayang. Itu bukan hal yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Riwayat Bukhari dan Muslim yang lain menceritakan pembantu Nabi SAW, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau teman-teman mendengarkan atau membaca riwayat hadis riwayat dari Anas bin Malik dari Rasulullah SAW, Anas bin Malik ini pembantu Nabi SAW 10 tahun dulu jadi pembantu. Dari umur 9 tahun sampai 19 tahun. Pernah ditanya Anas bin Malik, bagaimana perilaku Nabi SAW kepada kalian di rumah? Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Saya bekerja menjadi pembantu selama 10 tahun di rumah Nabi SAW. Belum pernah satu kali pun saya mendengarkan Nabi SAW menghardik, ya, apalagi sampai memukul istri-istri dan juga pembantunya. 10 tahun tidak pernah teriak-teriak sekalipun. Dalam riwayat Bukhari dikatakan, Anas bin Malik waktu umur 10 tahun, baru 1 tahun bekerja dengan Nabi SAW, dia mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan hajat, ingin saya membelikan sesuatu di pasar. Saya pun memegang uangnya, kemudian saya keluar dari rumah. Begitu di halaman masjid, saya temukan ada anak-anak yang sebaya dengan saya, bermain-main, seperti umumnya anak-anak di umur 10 tahun. Maka saya pun ikut bermain-main dan saya lupa hajat Nabi SAW. Tiba-tiba saya dengarkan suara dari belakang saya mengatakan, wahai Unais. Nama Anas, namanya sahabat ini Anas. Orang Arab teman-teman sekalian kalau dia mau panggil seseorang dengan panggilan sayang, ada namanya ismu tasghir. Mengecilkan sesuatu itu. Seperti Anas dipanggil Unais, itu panggilan sayang. Seperti Aisyah radhiyallahu anha memiliki pipi yang kemerah-merahan, maka Nabi SAW memberikan julukan. Sebenarnya wanita yang berkulit merah-merah itu di bahasa Arabnya dengan merah hamra, ya, muannatsnya hamra. Tapi karena Nabi SAW panggil dengan kalimat sayang dikatakan Humaira, dikecilkan. Seperti itulah. Maka Anas lagi pembantu disuruh untuk beli sesuatu sehingga main-main sama teman-temannya. Kira-kira kalau posisi antum ini, antum ngapain orang itu? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, wahai Unais, dipanggil panggilan sayang. Lalu Anas mengatakan, saya pun balik, ternyata dia Nabi SAW. Saya sempat ketakutan. Lalu saya terhibur karena Nabi SAW mengatakan, tidakkah kau selesaikan hajatku dulu, baru engkau bermain? Kata Anas, baik ya Rasulullah. Langsung dia pergi. Dalam hadis Bukhari dikatakan, Aisyah berkata radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan haknya pribadi. Kalau masalah haknya dia diselesaikan. Dan dia hanya marah kalau sampai hukum-hukum Allah dilanggar.